Sudah ada puluhan video tentang Gunung Padang di channel ini, sampai bingung mau bahas dari sisi mana lagi. Namun seperti kebanyakan video lainnya, teori tentang keberadaan peradaban maju di zaman dulu, selalu saja mendapatkan kritik, bahkan cacian dan makian. Memang, sesuatu yang terjadi di masa lampau, yang kita tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri, selamanya akan selalu menjadi teori, tidak ada yang tahu kebenaran yang benar-benar benar. Namun, ilmiah itu jujur dan tidak sombong. Jujur berarti berpatokan pada data, dan selalu terbuka pada berbagai interpretasi serta pendapat yang berbeda. Tidak sombong, karena kebenaran ilmiah itu tidak mutlak. Interpretasi bisa salah, atau berubah, karena ada data baru atau konsep baru. Penelitian yang jujur selalu benar, karena tesis yang salah, tidak jadi masalah, karena berarti sudah membuktikan, bahwa yang benar adalah antitesis. Dalam beberapa tahun terakhir, juga terjadi kontroversi ilmiah di cagar budaya situs Gunung Padang Cianjur, Jawa Barat. Sejalan dengan hiruk-pikuknya pro dan kontra, Gunung Padang menjadi pusat perhatian nasional, bahkan dunia, sehingga popularitasnya naik tajam. Penelitian di situs tersebut, memang tidak seheboh waktu zamannya Pak SBY. Namun diskusi ilmiah, dan pengembangan teori-teori terus bermunculan, dan topik ini, kemungkinan akan menjadi ramai lagi. Bagi yang belum tahu, beberapa waktu lalu, Netflix menayangkan sebuah seri dokumenter yang berjudul Kiamat Purba. Yang menarik, episode 1 membahas tentang Gunung Padang. Penonton diajak untuk menemani jurnalis dan penulis Graham Hancock saat dia berkeliling dunia untuk mencari bukti peradaban yang hilang sejak zaman es terakhir. Bagi yang penasaran dengan film dokumenternya, silakan dilihat sendiri. Di sini tidak membicarakan filmnya, karena beberapa sudah banyak kita bahas di video-video sebelumnya. Namun akan mencoba melengkapi pengetahuan kita, tentang peradaban masa lalu, yang kemungkinan selama ini kita salah memahaminya. Walaupun teori atau interpretasi bisa dibantah, namun tidak begitu dengan buktinya. Bukti yang bisa dilihat dengan mata kepala sendiri, dipegang, dan dikonfirmasi dengan indera lainnya, adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah, dan akan tetap menjadi saksi bisu sejarah masa lalu. Pengetahuan dunia saat ini hanya mengakui bahwa perkembangan peradaban manusia baru mulai sejak sekitar 11.000 tahun lalu. Produk peradaban maju baru terlihat setelah 6.000 tahun lalu, atau 4.000 tahun sebelum Masehi, seperti peninggalan bangsa Sumeria di Mesopotamia. Hal ini sangat kontras dengan masa sejarah yang relatif pendek. Dunia ahli geologi dan arkeologi mengetahui bahwa manusia modern sudah ada sejak sekitar 195.000 tahun lalu. Artinya, dunia meyakini bahwa manusia tetap dalam zaman primitif, hidup berburu dan tidur di hutan serta di gua-gua selama 185.000 tahun lamanya, tapi tiba-tiba, sejak 10.000 tahun lalu, tanpa sebab yang diketahui mendadak pintar. Ini jelas tidak manuk akal. Walaupun kita sambungkan dengan teori Nabi Adam yang turun dari surga ke bumi, dengan asumsi ujuk-ujuk langsung dewasa, juga tidak bertepatan. Diketahui, silsilah para nabi menurut Ibnu Katsir, Nabi Adam baru ada, kira-kira 6.000 sampai 10.000 sebelum Masehi, dengan asumsi, umur nabi-nabi sebelum Nabi Isa lebih panjang daripada manusia sekarang. Nabi Muhammad keturunan yang ke-82 dari Nabi Adam, sementara ahli sejarah berpendapat, antara Nabi Muhammad dan Nabi Adam, berjarak 6.155 tahun. Sementara menukil dari buku Atlas Sejarah Nabi dan Rasul karangan Sami bin Abdullah Al-Maghluz versi bahasa Arab halaman 50 disebutkan, bahwa Nabi Adam, hidup kira-kira antara tahun 5872 sampai 4942 sebelum Masehi. Jika perkiraan hidup Nabi Adam hanya untuk menjawab peradaban Sumeria, masih bisa disambung-sambungkan. Karena diketahui, dalam sejarah disebutkan, peradaban pertama di permukaan bumi berasal dari Sumeria, yang berkembang sekitar 6.000 tahun lalu. Namun hal ini juga bertentangan dengan silsilah kehidupan nabi lain. Karena beberapa pendapat mengemukakan, bahwa era peradaban Sumeria, adalah zamannya Nabi Idris. Sedangkan Nabi Idris sendiri, merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Penguat pendapat ini adalah, bukti-bukti adanya karya tulis tertua, memang ditemukan di tempat Nabi Idris menyeru kaumnya, yaitu tempat bangsa Sumeria. Diketahui pula, peradaban Sumeria, meninggalkan sejarah tentang aktivitas manusia yang tertulis pada tablet tanah liat, mengungkap perilaku manusia kritis, dan menguraikan hubungan antara dewa Anunnaki dan bangsa Sumeria.
Temuan konstruksi bangunan besar yang lebih tua dari 10.000 tahun seperti di Gunung Padang, sangat kontradiktif dengan dogma ilmiah saat ini. Apalagi untuk Indonesia, yang masa sejarahnya baru dimulai sejak 400 Masehi, yaitu ketika Kerajaan Kutai di Kalimantan. Tidak heran, kalau seorang sejarawan dari kelompok ABG akan mengatakan, bahwa temuan ini mustahil, karena kalau data populasi masyarakat Cianjur diekstrapolasikan ke zaman prasejarah, maka hanya sedikit orangnya, sehingga tidak mungkin mampu membuat bangunan sebesar ini. Pemikiran ini memang logis, tapi terlalu lugu, karena hanya benar jika diasumsikan masyarakat prasejarah tidak pergi dari Cianjur, atau musnah karena suatu bencana besar. Konsep siklus bencana alam katastrofi, bukan hal baru dalam geologi. Bencana katastrofi yang paling terkenal terjadi dalam masa hidup manusia modern, adalah letusan katastrofi Gunung Toba sekitar 70.000 tahun lalu, yang diduga hampir memusnahkan seluruh populasi manusia di dunia. Konon, yang tinggal hidup hanya beberapa ribu orang saja. Peristiwa ini konsisten dengan kronologi penyebaran manusia di bumi, yang dapat ditelusuri terjadi sejak sekitar 70.000 tahun lalu, dan terkenal disebut sebagai teori out of Africa. Hipotesa yang dikembangkan ketika membentuk tim katastrofi purba yaitu, bahwa perkembangan peradaban atau kebudayaan di dunia tidak lurus atau terus-menerus, melainkan siklus, artinya berkali-kali terputus, atau hancur oleh berbagai bencana alam katastrofi, sehingga peradaban yang sudah maju bisa kembali menjadi primitif lagi, dan kemudian harus merangkak lagi untuk berkembang. Dengan kata lain, sejarah awal perkembangan peradaban kita sejak 11.000 tahun lalu, boleh jadi bukan satu-satunya peradaban, tapi hanya siklus peradaban setelah terjadi bencana katastrofi. Dalam sejarah geologi kuarter, dikenal periode Younger-Dryas, sekira 12.900 sampai 11.600 tahun lalu, di akhir zaman Pleistosen. Sejak puncak zaman glasial, 20.000 tahun lalu, bumi memanas, dan es mencair. Namun suhu bumi turun, tiba-tiba kembali anjlok seperti zaman es pada awal Younger-Dryas selama 1.300 tahun. Younger-Dryas diakhiri dengan naiknya suhu bumi yang juga sangat cepat, bahkan bisa jadi instan, sampai 5 hingga 10 derajat Celcius, sehingga es mencair mendadak menimbulkan banjir global. Disinyalir juga, bahwa pembebanan permukaan bumi tiba-tiba oleh massa air, dapat memicu gempa dan letusan gunung api, karena kestabilan kerak bumi terganggu. Penyebab terjadinya Younger-Dryas, sampai sekarang belum diketahui, atau lebih tepatnya masih kontroversi. Di antaranya, para peneliti dunia seperti Profesor Dr. Robert Scott dari USA, dan Graham Hancock dari UK, yang hadir sebagai pembicara utama dalam seminar Gunung Padang di acara Gotra Sawala tanggal 5-6 Desember 2013, mengajukan hipotesa, bahwa penyebab terjadinya awal dan akhir Younger-Dryas, adalah tumbukan meteor dan badai plasma matahari. Perkara apakah peristiwa banjir global pada akhir Younger-Dryas atau awal zaman Holosen tersebut, ada hubungannya dengan banyaknya mitos bencana banjir besar di seluruh dunia, atau dengan banjir Nabi Nuh, atau barangkali juga banjir besar yang konon menurut naskah Timaeus dan Kritiasnya Plato yang menenggelamkan kerajaan Atlantis. Barangkali, topik ini bisa dijadikan bahan banyak disertasi di bidang arkeologi, geologi kuarter, atau penelitian iklim dan bencana purba. Jadi, materi dasar yang dikontroversikan dalam penelitian Gunung Padang, sebenarnya biasa saja, tidak sulit-sulit amat, tapi implikasinya terhadap ilmu pengetahuan memang luar biasa. Bahkan kelihatannya, tesis tentang peradaban maju di zaman es yang hilang karena bencana katastrofi, masih dianggap tabu oleh dunia pengetahuan. Ini jelas riset yang berat, dan tidak main-main. Masih untung, situs Gunung Padang bukan satu-satunya kasus. Ada situs Göbekli Tepe di Turki, yaitu situs megalitik besar yang asalnya tertimbun tanah di bawah bukit, mirip dengan Gunung Padang, tapi bentuk konstruksinya jauh berbeda. Bangunan Göbekli Tepe ini, juga pembangunannya bertahap dari zaman ke zaman. Lapisan yang paling tua yang sudah digali, berumur sekitar 11.600 tahun. Situs ini terdiri dari batu-batu menhir masif besar, yang terukir sangat bagus di dalam lingkaran-lingkaran bangunan batu. Singkatnya, bangunan Göbekli Tepe tidak mungkin dibuat oleh masyarakat berbudaya primitif, tapi sudah berbudaya tinggi. Menariknya, situs Göbekli Tepe juga ditimbun dengan tanah dan batu dengan sengaja, pada sekitar 9.600 tahun lalu, dengan alasan yang masih misterius. Terutama karena pekerjaan menimbunnya, sama sulitnya, dibanding dengan membangunnya.
Inilah satu-satunya situs besar bangunan kuno di dunia, yang umurnya dapat disebandingkan dengan situs Gunung Padang lapisan ketiga. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, penelitian mengklaim bahwa Gunung Padang adalah situs bangunan kuno yang ditumpangkan, berpotensi dibangun pada periode prasejarah berturut-turut. Lapisan ketiga bisa berusia antara 9.500 dan 28.000 tahun. Namun, cukup banyak arkeolog tidak sudi menulis ulang sejarah peradaban. Mereka tidak setuju keyakinan Graham Hancock dan revisionis sejarah lainnya, bahwa Gunung Padang merupakan satu di antara bangunan tertua di planet bumi ini. Gunung Padang, mereka anggap sekadar bukit alami. Jikalaupun dianggap sebagai bangunan piramida buatan manusia, maka usianya belum sampai 1000 tahun. Namun mohon dimaafkan mereka yang tidak mau mengakui Gunung Padang sebagai bangunan tertua di Marcapada, bahwa sebagai warga Indonesia yang bangga Indonesia, kita mengharap keyakinan Graham Hancock benar. Bayangkan, apabila keberadaan bangunan dan umur-umurnya nanti dapat diverifikasi lebih lanjut dan diakui dunia, maka, situs Gunung Padang akan menjadi monumen agung tertua, saksi dari perkembangan sejarah peradaban yang hilang. Sekali lagi, ilmiah itu cantik dan baik hati. Janganlah niat suci dikotori oleh permainan politik untuk kepentingan perorangan atau kelompok. Kita semua berharap, penelitian Gunung Padang dapat dituntaskan, mudah-mudahan dapat melibatkan lebih banyak lagi para ahli terbaik bangsa dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu, sehingga, insya Allah, situs Gunung Padang dapat diwujudkan menjadi situs luar biasa kebanggaan Indonesia, hasil kerja keras putra bangsa. Harapan berikutnya, mudah-mudahan Gunung Padang bukan temuan terakhir, tapi awal dari temuan-temuan besar selanjutnya, yang siapa tahu ada yang lebih dahsyat.